Kamera rolling, check sound, and action. Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Dot. Halo teman-teman, giveaway time. Nah, untuk kalian yang pengen dapat Aldabra nih, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe YouTube channel Bumi Reptil. Kalian tinggal subscribe YouTube channel The Hakim. Dan jangan lupa juga kalian follow juga Instagramnya Irfan Hakim 75, Bumi Reptil 88 Toto, dan Darkrockpedia ID. Aldabra menanti. Buruan subscribe guys, subscribe gratis. Buruan, kapan lagi dapat Aldabra gratis? Oke teman-teman, nah jadi konten hari ini adalah konten membahas tentang tortoise lagi. Nah hari ini kontennya akan kita mulai dari apa ya nih? Dari Aldabra. Nah kalau kemarin gue udah bikin konten Aldabra tentang perawatannya, sekarang gue bikin konten tentang fun fact atau fakta apa aja yang mungkin belum banyak orang tahu tentang kura-kura darat termahal di muka bumi sekarang nih, yang legal ya, nih termahal nih Aldabra nih. Wow. Legal ya Pak? Legal dong, ini legal, ini boleh diperjualbelikan. Nah barangkali kan kita lagi bikin giveaway Aldabra tuh. Nah siapa tahu yang menang kan nggak tahu fakta-fakta di balik Aldabra. Maka sekarang gue bikin kontennya fakta-fakta di balik Aldabra. Oke, coba ya. Yang pertama, Aldabra itu adalah kura-kura terpintar guys. Nah jadi Aldabra itu bisa dibilang terpintar karena dia bisa dibilang bonding. Nah kalau kalian lihat video berikut ini, nah dia itu sama ownernya itu bisa dilus-lus kepalanya, itu mengenali ownernya. Nah kalau di torto lain itu prosesnya agak lama dan jarang-jarang dia mau bisa bersifat bonding dengan ownernya kayak gitu guys. Jadi Aldabra adalah kura-kura terpintar ya, yang darat terpintar. Oke, selanjutnya Aldabra, kalau besar kan dia warna hitam nih. Kalau kecil, kalau kalian tahu, warnanya agak kehijauan teman-teman. Nah, jadi pigmen warnanya hijau itu semakin dia membesar, semakin dia badannya semakin besar, terus semakin sering kena matahari, itu warnanya akan kehitaman. Nah, mungkin kalau kalian pernah lihat Aldabra baby hijau, itu bukan sakit teman-teman, tapi itu memang dari apa? Dari ciptaan Tuhannya memang sudah hijau seperti itu. Kayak lumputan-lumputan gitu lah, kayak hijau-hijau apa ya? Sapir-sapir gitu. Itu sapir bagus amat. Oh iya. Nah terus nih, fakta yang ketiga adalah Aldabra itu adalah kura-kura darat yang sifatnya berkoloni. Nah koloni itu apa bang? Koloni itu adalah dia bergerombol. Jadi dia tidak sendiri, tidak teritori, tapi dia sekali satu perkumpulan tuh kadang-kadang bisa ada sekitar 10-15 Aldabra teman-teman. Nah kalau di alam sana, di pulau Aldabra sana, kalau kalian lihat dia itu jarang banget dia mencari makan sendiri, berenang sendiri, berendam sendiri. Jarang banget. Pasti dia ada sekitar beberapa lah yang dia menemani dia. Gabut dia nomornya ya, perlu teman. Jadi dia itu kura-kura berkelompok gitu teman. Jadi mungkin kalau pelihara Aldabra, kalau kalian pelihara satu itu gampang stres. Tapi kalau misalkan pelihara 2, 3, atau 4 mungkin dia lebih gampang menghilangkan stresnya teman-teman, karena ada faktanya. Karena secara naluri dia itu adalah kura-kura darat yang berkelompok atau berkoloni. Oke. Yang keempat, jadi kalau laki-laki itu akan bertarung satu sama lain, nah itu tujuannya mereka itu untuk memperebutkan wilayah teritori. Jadi mungkin sama kayak harimau, sama kayak esan. Jadi dia kalau ke jantan ketemu jantan lain, dia akan berantem nih teman-teman. Jadi tempurung depannya ini akan beradu gitu. Nah itu tujuannya adalah merebutkan teritori atau wilayah. Nah yang akan menang berarti dia mempunyai wilayah itu, akhirnya menguasai wilayah itu, dan dia bisa berkoloni dengan betina-betina. Jadi sultan tuh, dan dia banyak tuh Aldabra. Makanya dia kura-kura sultan karena dia selirnya banyak. Nah terus yang kelima, Aldabra adalah perenang yang baik. Nah kenapa Aldabra perenang yang baik? Karena Aldabra itu adalah dia habitat aslinya, dia itu habitatnya di forest lebih ke mana ya, danau atau kubangan. Nah jadi dia itu lebih suka untuk berendam dan suka kelembapan tinggi teman-teman. Jadi dia jago berenang. Tuh kalau kalian lihat ini kakinya itu dia lebih gede daripada sulcata tuh, lebih ramping ya, lebih
Kalau kalian lihat teman-teman, ini kakinya lebih ramping daripada sulcata ini supaya dia gampang apa sih namanya? Mendayung gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Terus yang fakta keenam adalah Aldabra panjangnya bisa 90 sampai 150 cm maksimal di alam. Nah, kalau gua pernah lihat Aldabra tuh paling gede itu 80 cm. Itu paling gede yang pernah gua lihat. Nah, kalau yang ini di alam ini, Arya Titan dia bisa sampai 90 sampai 150 cm. Gede. Ini segini semeter, berarti kalau segini 1,5 meter. Ini badannya doang. Belum tempurnya ke atasnya kan dom dia. Gede banget. Terus yang ke-8. Nah, ini fakta yang menarik teman-teman, yang ke-8. Dia jantan itu akan jauh lebih besar daripada betina. Jadi mungkin Aldabra tuh ada kura-kura gadun kali ya. Kan biasanya kalau gadun-gadun kan berarti gede-gede biji buncit. Ini kalau Aldabra dia mungkin lebih gede ya. Sama kan? Kan selirnya banyak dia kayak. Kan selirnya banyak, berarti dia harus gede badannya kan biar menampung hasrat seksualnya dia mungkin. Tempurungnya lebih gede, Pak. Lebih gede. Iya. Gadun perutnya. Gadun ya perutnya. Jadi gadun dibalik. Ya, kura-kura gadun. Oke, nomor 9. Kura-kura Aldabra adalah hewan pemalas. Malas kayak gua, kayak suka tiduran. Nah, dia hanya aktif 4 jam dalam satu hari, yaitu pagi dan sore. Nah, sisa waktunya itu kebanyakan dipakai untuk beristirahat. Nah, jadi kalau sehari itu ada 24 jam, teman-teman. Nah, selama 4 jam itu aktif, teman-teman. Jadi dia waktunya makan, waktunya bersosialisasi, posting IG, posting story itu 4 jam waktunya sehari. Nah, selebihnya dia tidur. Nggak cukup sih. 4 jam doang nggak cukup sih kita. Nah, jadi dia aktifnya 4 jam aja. Makanya kalau kalian punya Aldabra, Bang, atau kura-kura lain mungkin, Bang, ini kenapa kura-kura saya kok agak pemalas, agak aktif? Ya itu sama kayak tuannya. Oke, nomor 10. Saat wilayah, ini ya fakta ke-10 teman-teman. Saat wilayah menjadi kering, kura-kura Aldabra akan bisa memakan apa saja, seperti serangga atau arthropoda. Nah, serangga itu serangga kecil. Tapi kayaknya di Afrika nggak ada jangkrik ya? Oh, Afrika sih, Pak. Di Pulau Aldabra ada jangkrik ya? Ada aja, belalang kayak gitu. Belalang ya. Kalau lagi makan rumput. Kan gue nanya jangkrik. Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu ya. Ya kayaknya gue suka sama. Langsung lah. Tidak mampu. Oke. Jadi dia itu kalau misalnya lagi musim kering, karena kalau musim kering itu rumput-rumput tidak tumbuh dan mungkin banyak daun-daun juga sudah mulai sudah mulai kering-kering, makanya dia nggak mau makan. Akhirnya dia makan serangga kecil atau arthropoda untuk memenuhi proteinnya, teman-teman. Oke, yang ke-11. Habitat hutan, datar rendah, rawa bakau, pantai, dan padang rumput. Nah, jadi habitat asli Aldabra ini, kayak aku bilang tadi, dia itu di datar rendah, teman-teman. Jadi mendekati sungai-sungai kecil, rawa-rawa, bahkan di pantai. Kayaknya gue pernah lihat video itu Aldabra lagi berenang di laut deh. Gue pernah lihat itu. Ada kan? Tuh. Makanya dia ini kan, kalau kalian lihat nih kan gue naruh kadang Aldabra, dia nggak pakai lampu nih, karena dia memang sudah kura-kura dari tropis kayak gitu. Oke, fakta nomor 12. Aldabra itu sama kayak sulcata, dia menggali lubang untuk bertelur. Nah, kadang-kadang kalau sulcata itu lubangnya sekitar 50-30 cm. Kalau Aldabra karena dia badan lebih gede, pasti lebih dalam galiannya kayak gitu. Oke, fakta nomor 13. Umur Aldabra 200 tahun lebih, teman-teman. Panjang umurnya. Jadi kalau di manusia itu kalau kita KPR rumah kan 25 tahun, dia bisa KPR sampai 50 tahun deh KPR rumah. 1000. Ya kan kalau KPR rumah kan bisa 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Kalau motor 5 tahun, kalau dia Aldabra berarti kalau KPR kayaknya bisa sampai 20 tahun bisa kayaknya. Ya, 2000 sehari, 2000 sebulan bisa tuh, Pak. Bisa. Nah, jadi Aldabra ini umurnya panjang, teman-teman, sampai 200 tahun lebih. Itu kalau dia di alam liar. Tapi kalau di captive belum ada sejarahnya kayaknya. Nah, mungkin kalau kalian tahu Aldabra yang dari baby sampai besar di captive atau penangkaran, kalian bisa tuliskan kolom komentar nanti supaya gue ulas ya. Nah, jadi fakta ke-14 teman-teman, Aldabra itu bukan omnivore sejati atau scavenger sejati. Nah, dia kadang-kadang kalau di alam, dia kadang-kadang makan bangkai temennya yang sudah mati, dia dimakan. Bisa gitu, Pak. Ya. Jadi kalau Aldabra ini dia kura-kura mahal, tapi dia sifatnya kanibal. Tapi kanibal udah mati, jadi Sumanto. Jadi Sumanto. Kayak Sumanto cocok pelihara ini. Jadi gitu teman-teman. Nah, makanya kayak aku bilang tadi yang di fakta nomor 10 tadi, dia itu kadang-kadang kalau di musim kering
musim gugur dia nggak makan serumput atau sayur-sayuran atau apa ya, pohon-pohon, karena dia biasanya makan serangga atau antrobala kecil untuk memenuhi proteinnya, kayak gitu. Udah terjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya, jadi Aldabra itu beda dengan sulcata teman-teman. Nah setahu aku, pengalaman selama ternak sulcata tuh nggak ada musimnya. Jadi kalau misalnya hujan, gerimis atau kita pancing air, siram-siram dia bisa bertelur. Nah tapi kalau Aldabra, ini fakta yang menarik, dia berkembang biak pada bulan Februari pas Valentine tuh sampai bulan Mei. Wah. Apa namanya? So sweet banget ya. So sweet ya. Jadi Februari dia COD-an mungkin dari aplikasi ketemuan. Hai, gitu kan dia dinner, gala dinner. Kan itu apa namanya? Valentine. Jadi kalau namanya kura-kura hedon kan dia Valentinean. Mentang-mentang orang kaya. Iya. Jadi dia bertelurnya di bulan musim kawinnya di bulan Februari sampai Mei, teman-teman. Nah, berapa sih jumlah telur Aldabra? Nah, jumlah telur Aldabra itu menurut riset yang kita lakukan itu tidak banyak, teman-teman. Beda dengan sulcata. Jadi kalau Aldabra itu telurnya cuma 9 sampai 25 telur, teman-teman. Nah, dan yang menetas hanya setengah aja, teman-teman. Tidak semuanya menetas. Jadi persentasenya itu sedikit. Tidak 80% atau 100%. Makanya harga Aldabra tuh justru semakin mahal Aldabra itu. Nah, fakta selanjutnya, Aldabra dapat ditemukan di Pulau Aldabra. Nah, salah satu skelas timur laut Madagaskar di Samudra Hindia. Nah, mereka diperkenalkan ke Mauritius dan ke Kepulauan Reunion. Nah, jadi mereka tuh hidup di beberapa pulau aja, jadi nggak ada kita nemu ke Pulau Seribu, tiba-tiba ada sini Aldabra semua, nggak mungkin. Indonesia heboh banget. Heboh, nggak mungkin. Karena hidupnya memang di cuma sebagian pulau yang saya sebut tadi, kayak gitu. Nah, nih. Nah, di pulau-pulau yang tadi aku sebut, itu jumlah kura-kura Aldabra, cuy, itu mengalahkan populasi manusia. Nah, jadi kita jalan dikit nih, biasanya kita ketemu orang, ini kita ketemu Aldabra, cuy. Aldabra lagi jalan, Aldabra gitu. Udah biasa aja gitu kan. Jadi kalau kita naik motor gitu kan, ketemu tangga atau warung-warung, selalu Aldabra lagi nongkrong gitu kan, sama teman-temannya gini gitu. Kayak gitu. Jadi mengalahkan populasi manusia yang di pulau itu ya? Iya, kalah banyak. Nah, fakta yang terakhir nih teman-teman nih, ini yang menurut asik nih. Nah, untuk kalian orang-orang muslim, mungkin kalian mungkin pernah mendengar ini. Nah, jadi dahulu kala ya, once upon a time, Aldabra itu diberi nama Al-Hadra atau Al-Khadra oleh para pelaut dari Arab Saudi, teman-teman. Nah, jadi Aldabra itu sudah ditemukan jauh-jauh hari oleh pelaut dari Arab Saudi. Dan mereka kasih nama itu Al-Hadra dan Al-Khadra, kayak gitu. Jadi bisa dibilang orang Arab dulu tuh pelaut yang apa ya, jauh juga ya, sampai ke Aldabra ya. Ya udah, kita nggak usah bahas tuh geografi itu, nggak usah kita bahas. Nah, jadi begitu teman-teman. Fakta-fakta menarik tentang Aldabra. Tadi sudah aku sebutkan semuanya. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk pelihara Aldabra gratis, kalian bisa beli langsung di Bumi Reptil. Kok gratis sih, Pak? Nah, untuk kalian yang pengen menang giveaway, bisa juga tuh di Bumi Reptil. Lagi nggak ada giveaway tuh, Bang 88 Torto dan Irfan Hakim. Syarat-syaratnya udah disebutin tadi ya? Udah dong, kalau gitu. Mantap. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Ini kan udah nih fakta Aldabra. Nah, abis ini kita bikin fakta tentang sulcata, cherryhead, redfoot, dan kura-kura lain. Kalau kalian setuju, tulis kolom komentar, gue bikin lagi. Oke, teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nyalakan loncengnya juga. Lestari Umiku, Lestari Tutul. Dadah.